Dan pemirsa untuk mengetahui terkait dengan TPS khusus, kami telah tersambung dengan Paulus Sudiantoro, Komisioner KPU Jawa Tengah. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang, Mbak Yana. Pak Paulus, apakah memang dari KPU sendiri artinya sudah menetapkan aturan TPS khusus ini untuk ada di setiap daerah, Pak? Ya, terkait dengan TPS, kami sekarang sedang melakukan pemetaan TPS. Jadi yang kami petakan adalah TPS yang ada DPT-nya nantinya. Jadi ada daftar pemilihnya. Jadi kita membentuk TPS-TPS berdasarkan DP4 yang kami terima dari Kemendagri, lalu disinkronkan dengan DPT pada pemilu terakhir, ditambah pemilih pemula, lalu menjadi kita bagi per TPS. Satu TPS itu maksimal pemilihnya 500 dengan tidak boleh memisahkan satu RT dan satu KK ke dalam lebih dari satu TPS. Itu yang kami lakukan. Lalu terkait pelayanan di rumah sakit untuk tempat karantina, kami sudah mempersiapkan konsepnya. Jadi mereka nanti akan dilayani oleh TPS terdekatnya. Jadi petugasnya yang masuk, bukan pasiennya yang dibawa ke TPS. Jadi konsep TPS khususnya bukan menjadi TPS mandiri, tetapi dilayani sebagai kekhususannya. Jadi kekhususan itu dilayani oleh TPS sekitarnya dengan petugas yang datang ke sana dan melibatkan perawat di rumah karantina tersebut. Baik, artinya ada berapapun pasien positif maupun juga PDP, ini petugasnya akan mendatangi ke tiap rumah sakit rujukan, kemudian juga tempat karantina untuk membantu dalam proses pemilihan pemungutan suara. Begitu Pak Paulus? Iya, betul Mbak. Jadi ini sudah sebenarnya seperti pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa rumah sakit, puskesmas rawat inap, tempat bersalin yang ada pasien rawat inap pun kami layani setiap pemilu. Jadi ini hampir sama, hanya sekarang karena ini adalah pandemi dengan virus yang cukup cepat penularannya, kami memperlakukan dengan perlengkapan khusus yang untuk melindungi petugas maupun pihak-pihak lain yang nanti berinteraksi. Baik, bagaimana kemudian dengan pelayanan pemungutan suara untuk bagi pasien yang kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing? Artinya petugas ini kan juga harus mendatangi satu persatu ke rumah-rumah begitulah? Ya, juga termasuk yang pasien isolasi mandiri juga akan tetap dilayani petugas dengan protokol COVID yang sangat ketat. Artinya pasien tersebut tidak perlu bertatap muka. Jadi surat suara disampaikan, dia coblos lalu dimasukkan ke dalam kotak. Setelah itu kita sterilisasi juga surat suaranya itu. Baik, Pak Paulus, terkait dengan TPS yang biasa, yang memang bukan khusus yang dibangun di tiap-tiap daerah begitu, ini kan pastinya akan dilengkapi dengan alat-alat protokol kesehatan seperti pengecek suhu. Lalu bagaimana apabila dengan orang tanpa gejala yang kemudian pada saat akan melakukan pemilihan suara, ini baru diketahui bahwa bersuhu tinggi, apa kemudian prosedur penanganannya begitu? Ya, jadi kami nanti di TPS akan juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang ketika dicek suhunya lebih dari 37,3. Jadi mereka akan coblos di bilik yang khusus yang dilengkapi dengan tempat sterilisasi disinfektannya tadi. Jadi ada bilik yang untuk pemilih yang sehat dan pemilih yang dikategorikan bersuhu lebih tinggi. Baik, artinya memang yang harus dipersiapkan adalah kelengkapan, kemudian jumlah alat APD, kemudian juga, dari petugas sendiri juga harus terus ditingkatkan kesehatannya karena memang harus melakukan tugas secara ekstra. Apa ini kemudian persiapannya, Pak Paulus? Ya, jadi yang jelas kami sekarang mulai dari pembuatan TPS. Kalau kemarin kami melakukan pemetaan TPS, satu TPS itu maksimal 800, Mbak. Sekarang kita kurangi menjadi 500 dengan harapan bahwa jumlah kerumunan di sana nanti akan berkurang. Itu nomor satu. Yang kedua, kami juga nanti direncanakan akan melakukan penjadwalan kedatangan pemilih di TPS itu. Jadi kami jadwalkan nanti, pemilih nomor sekian sampai sekian, jam 7 sampai jam setengah 9, sekian sampai sekian, setengah 9 sampai jam setengah 11. Jadi akan kami jadwalkan gitu, supaya menghindari kerumunan. Lalu yang berikutnya kami juga mensyaratkan bagi petugas KPPS dari sisi umur nanti ada rencana memang akan, tapi belum keluar peraturan KPU-nya.
akan ada pembatasan umur dan juga kondisi kesehatan yang kita pantau. Baik, terakhir Pak Paulus, apakah kemudian ada peraturan yang nantinya juga akan menyediakan insentif bagi petugas kecamatan yang memang harus melakukan tugas-tugas ekstra ini? Ya, kalau petugas di kecamatan, PPK itu kan ada petugas PPK, itu yang sudah dibentuk sama dengan Bawaslu tadi di berita bahwa yang sudah diaktifkan kembali, kami ada 17.363, meliputi 1.715 PPK di tingkat kecamatan dan 15.648 PPS di tingkat desa. Nah, lalu ada juga pegawai-pegawai kecamatan yang membantu kami dalam sekretariat PPK. Mereka juga mendapat honor setiap bulan dari KPU. Nah, nanti saya tambah lagi, untuk nanti di tingkat TPS maupun di PPK maupun di PPS, kami menerapkan standar COVID, Mbak, dalam keseharian mereka bekerja di kantor. Baik, terima kasih Pak Paulus telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.